wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman beserta bapak-bapak para penyesepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah takdirkan kita bisa hadir bersama di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah berada pada 17 Ramadan. Di 17 Ramadan ini kita diingatkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang tadi ayatnya saya baca. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat turun bersama Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka turun sampai dengan salamun hiya hatta matla'il fajri, selamat sejahtera hingga terbit fajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan secara letterlek, secara sederhana, pahamlah kita bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan. Ya. Nah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ini artinya Lailatul Qadar itu bisa terjadi di 10 terakhir, bisa terjadi di 10 yang kedua, bahkan boleh jadi terjadi pada 10 pertama. Cuman masalahnya yang kita pahami, Lailatul Qadar itu adalah suatu masa, suatu waktu di mana Allah menurunkan ketentuan-ketentuannya untuk manusia. Nah, sehingga kita pahami bahwa ketika Lailatul Qadar itu datang, angin berhembus menjadi berhenti,
kemudian air mengalir pun terhenti, suasana tenang, bahkan bisa saja terjadi ketika di malam yang gelap itu terjadi terang tanpa lampu. Sehingga dengan pemahaman seperti ini kita berlomba-lomba mencari tanda-tanda itu. Sehingga kadang-kadang terfokus pada tanda-tanda. Nah, pernah nggak Bapak Ibu menemukan itu? Enggak. Ya. Selama hidup ini ada sekian puluh tahun umur kita, tiba-tiba keluar kita di malam hari gitu ya, yang gelap gulita terang. Belum pernah ya. Berarti belum dapat itu keadaan. Nah, ini kita kadang-kadang diarahkan kepada hal seperti itu, tanda-tanda. Nabi SAW menyatakan taharru lailatul qadri, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, dengan memahami hadis ini, terkadang pengurus bingung kalau malam ganjil penuh, begitu malam genap sepi. Doyon-doyon datang di malam ganjil, di malam genap nggak datang. Mana si anu? Nanti kalau ganjil baru datang. Ya begitulah ya pemahaman. Kita tidak bisa menyalahkan, namanya pemahaman. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami Lailatul Qadar itu dalam perspektif tasawuf. Ya. Pertama kita lihat perjalanan Ramadan ini sebenarnya mencerminkan kembalinya diri kita kepada Allah. Ya. Kesana dulu arahnya. Jadi perjalanan Ramadan itu mencerminkan arah hidup kita ini. Pertama kita lihat sumu li ru'yati, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Waftiru li ru'yati, berbukalah karena melihat bulan. Fa in ghumma alai, kalau awan mendung sempurnakan 30 hari. Secara lahiriah, secara syariat, tentu saja bulan yang kita lihat yang ada di langit namanya hilal. Hilal itu cahaya bulan yang belum muncul. Nah, terlihat ada cahayanya, tapi bulannya belum kelihatan. Nah, ketika terlihat cahayanya itu atau terlihat hilal, itu berarti bulan itu sudah dekat, sudah mau muncul. Kalau sudah cahayanya kelihatan, itu berarti sudah masuklah bulan itu. Maka kita wajib puasa. Itu satu. Hilal itu apa? Nah, kalau secara syariat saya jelaskan tadi, itu adalah cahaya bulan. Tapi secara hakikat atau secara ma'rifat, apabila bulan sudah terlihat, hilal sudah terlihat, maka wajib puasa. Kalau kita ibaratkan diri kita ini adalah bulan, kapan hilal terlihat? Ketika kita sudah dewasa. Nah, sudah dewasa. Nah, karena kalau sudah dewasa, berarti kita sudah memahami adanya diri kita. Kita sudah paham bahwa kita ini melihat,
kita ini mendengar, kita ini kuasa, kita ada keinginan, kehendak. Kesadaran kita tentang itu menunjukkan bahwa kita ini sudah kuat, sudah dewasa. Tahulah kita api itu panas, tahulah kita kalau air itu membasahi gitu ya. Tahulah kita kalau tajam itu melukai gitu. Tapi kadang-kadang belum juga terpahamkan oleh kita. Nah, fa'in ghumma alaih, kalau tertutup awan maka cukupkan 30 hari. Artinya apa? Kedewasaan seseorang itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dewasa karena tanda, alamat, artinya dewasa ditunjukkan oleh tanda. Kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah. Kadang-kadang yang perempuan itu juga 8 tahun sudah haid. Laki-laki bujang umur 13 tahun sudah mimpi. Tapi kalau itu tidak terjadi, artinya ghumma, nggak terjadi, belum dewasa. Cukupkan 30 hari, artinya cukupkan waktu, cukupkan bilangan waktu. Bilang waktunya kapan? Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki 15 tahun. Nah, ini cukupkan waktu. Nah, jadi kalau sudah 9 tahun, walaupun bagi wanita, walaupun dia belum haid, itu sudah dianggap dewasa. Laki-laki 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah, nah, dia sudah dianggap dewasa. Nah, ini artinya hilal sudah mulai terlihat. Kalau hilal sudah terlihat, sudah dewasa, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau di dalam syariatnya saum, puasa. Nah, hilal Ramadan terlihat, puasa. Hilal Syawal terlihat, maka buka. Nah, puasa itu apa? Puasa itu menahan. Kalau puasa dalam syariat, dia jelas menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi dalam konteks ini yang ditahan adalah keakuan diri. Keakuan diri, mengaku kita yang kuasa, mengaku kita yang berkehendak, ngaku kitalah yang hidup, ngaku kitalah yang berilmu. Nah, ini diarahkan ke sana, sebab kadang-kadang susah disadari itu, Pak. Ya, jangankan baru dewasa, orang tua aja kadang-kadang nggak sadar-sadar. Ya, makanya perlu ada puasa, ada menahan, nah, ditahan keakuan. Nah, setelah ditahan dalam perjalanan Ramadan, nah, sekarang tanggal 17 Ramadan turunlah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Jelas itu wahyu Allah. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk. Nah, kemudian artinya dalam perjalanan hidup kita datang petunjuk. Petunjuk mulai datang. Al-Quran ini turunkan pada malam Al-Qadar. Ya, petunjuk sudah datang. Apa yang terjadi ketika petunjuk itu sudah datang? Maka tergeraklah hati kita ingin belajar, tergeraklah hati kita ingin berzikir, tergeraklah hati kita ingin memahami ilmu ketuhanan, kan? Arahnya kan kembali ke Allah. Nah, bagaimana kita akan kembali ke Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Nah, diberi Allah petunjuk, sehingga maulah hati kita ini belajar ilmu ketuhanan, supaya kita ngerti, paham tentang Tuhan itu. Ya. Nah, setelah kita paham, datang petunjuk tadi, Lailatul Qadar. Lailah ini kalau dibahasakan malam. Apa yang terbetik di pikiran kita kalau kita sebut malam? Gelap. Ya kan?
Kalau siang kan terang, kalau malam gelap. Apa itu gelap? Gelap itu nggak tahu, itu gelap. Zulmah, bodoh, tak paham, itu gelap. Ya. Dia tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu mana sah, mana batal, tak paham ilmu tauhid, tak paham ilmu ketuhanan, tak kenal dia sama Allah. Itu gelap. Ketika masih terjadi gelap itu, datanglah ketentuan al-qadar. Nah, al-qadar itu artinya ketentuan. Sesuatu yang sudah ditentukan menjadi jelas. Nah, misalnya, kapan pengajian Buya di Al-Iman? Pada hari Minggu kedua pagi, ba'da subuh. Nah, jelas sudah ditentukan. Sebelum ditentukan masih meraba. Bisa hari Senin, bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih gelap. Tapi begitu ditentukan minggu kedua, ya, ba'da subuh, sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, nah hilang keraguan tadi. Nah, Allah beri petunjuk, paham, ngerti kita tentang ketuhanan itu. Ketika kita sudah mengerti, paham kita tentang ilmu ketuhanan, mengenal kita akan Allah dengan sempurna, maka yang tadi tidak rajin ibadah menjadi rajin ibadah. Yang tadinya tidak kenal zikir menjadi kenal zikir. Yang tadinya malas berzikir rajin berzikir. Yang tadi tidak mengenal Allah menjadi kenal Allah. Nah, ketika kita sudah masuk ke pengetahuan itu, mengenal kita akan Allah, kenal kita Allah yang kuasa, kita yang lemah. Kenal kita Allah tuh kaya, kita yang miskin. Ya, kenal kita Allah itu yang kuasa, kita yang lemah. Nah, ini. Jadi mengenal diri, kenal diri kita ini lemah, yang kuat Allah. Kenal diri kita ini miskin, yang kaya Allah. Kenal kita diri kita ini tak melihat, ya, yang melihat Allah. Kenal diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Kesadaran ini kemudian pada akhirnya datang waktu bayar zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Ya, zakat kita berikan kepada yang berhak menerima. Kalau secara syariat tentu makanan pokok. Karena makanan pokok kita ini beras, maka yang kita zakatkan beras. Begitu mereka makanan pokoknya gandum, yang mereka zakatkan gandum. Artinya makanan pokok. Mana yang pokok pada kita secara sifat? Yang pokok hayat, hidup. Yang pokoknya sifat 7. Nah, pokok di kita. Nah, sifat 7 atau sifat ma'ani. Nah, diberikan kepada yang berhak. Zakat fitrah diberikan kepada asnaf yang 8. Itu yang berhak menerima dalam syariat, dalam fikih. Dalam kaitan ini yang berhak siapa? Yang punya. Jangan dikasihkan sama yang bukan miliknya. Siapa yang punya? Allah. Nah, berarti kembalikan, serahkan kepada Allah, berikan kepada Allah. Maka timbullah istilah dalam ilmu tasawuf, la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, setelah kita serahkan, datanglah waktunya yang kita sebut dengan Idul Fitri. Kembali fitrah. Apa fitrah? Fitrah manusia awalnya tiada. Nah, kembali tiada.
Fitrah manusia iman. Fitrah manusia ini tidak tahu, kembali ke tidak tahu, yang tahu Allah. Maka Idul Fitri itu sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kembali ke Allah. Jadi Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali ke kondisi semula. Fitrah kondisi semula, awalnya tiada menjadi tiada. Tadi kita ngaku-ngaku diri kita ini ada, nah setelah Idul Fitri merasakan ketiadaan diri kita. Nah, itu fitrah. Nah, beda dengan pemahaman bahasa. Idul Fitri itu kembali. Fitir itu futur. Futur itu apa? Sarapan pagi. Nah, Idul Fitri balik sarapan pagi. Nah, jadi begitu 1 Syawal, nah balik sarapan pagi balik. Nah, makanya kalau Idul Fitri itu jangan berangkat dulu untuk sholat Id sebelum sarapan dulu. Namanya Idul Fitri. balik makan pagi. Nah, kemudian timbullah istilah halal lebih halal. Halal lebih halal itu apa? Melakukan perbuatan yang halal di saat sudah dihalalkan. Makan minum halal, 1 Syawal waktunya sudah dihalalkan, maka disebut halal lebih halal. Nah, kalau sekarang kita makannya halal, cuman masih haram, maka disebut halal lebih haram. Jangan dulu, nanti 1 Syawal baru halal lebih halal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah sampai di sini apa yang bisa kita pahami sebenarnya? Kembalinya diri kita ke Allah. Nah makanya kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Banyak orang memahami puasa itu untuk aku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Emangnya Allah tuh butuh puasa kita? Allah nggak butuh nggak? Sedunia ini orang puasa Allah nggak untung. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang puasa Allah nggak rugi. Jadi Allah nggak butuh puasa kita. Kalau dikatakan puasa itu aku yang membalasnya, kata Allah, emangnya kalau yang sholat, yang sedekah bukan Allah yang membalasnya? Itu Allah juga kan yang membalasnya. Nah, jadi kalau menurut saya as-saumu li artinya apa? Puasa itu untuk menuju aku. Nah kita tahan itu gunanya apa? Untuk menuju Allah. Nah kalau sudah menuju Allah, sampai ke Allah, ana ajzi bihi, aku yang menjadi balasannya, bukan pahala lagi Pak. Nah, ya, jadi bukan pahala, bukan surga lagi urusannya, aku jadi balasannya. Kalau kita anekdotkan, ada seorang gadis cantik, ya, rebutan remaja. Kata si gadis ini, siapa yang bisa datang ke rumah saya pada jam sekian, maka aku jadi balasannya. Maka ada yang datang, yang diharapkannya apa? Pemberian si gadis. Ada yang datang yang diharapkannya sesuatu yang dia inginkan, tetapi bukan gadis itu. Tapi ada yang datang, dia tidak mengharapkan apa-apa, yang diharapkan si gadis itulah. Itu contohnya. Nah oleh karena itu as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk menuju aku. Dan kalau sudah sampai kepada aku, akulah yang jadi balasannya, bukan pahala dan bukan surga lagi. Nah kita menuju ke sana. Tetapi yang kita serahkan kepada Allah di bulan Ramadan ini baru sebatas sifat. Nah, baru sebatas sifat. Karena itu yang pokok dalam hidup kita, itu sifatnya. Nah, itu yang muncul ke permukaan. Nah, kita kuasa bisa melangkah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Nah,
Tapi belum berhenti di sana, karena ternyata diri kita ini bukan hanya ada sifat, ada zat. Maka berlanjut sampailah waktunya bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah ada 3 momentum penting. Pertama ada 9 Zulhijjah, waktunya sampai 9 Zulhijjah. Nah, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka wukuflah mereka di padang Arafah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya kita sholat Id, dan kita pun menyembelih hewan kurban. Jadi ada 3 momentum penting. Datangnya 9 Zulhijjah, dia laksanakan wukuf di Arafah, penyembelihan hewan kurban. Datangnya 9 Zulhijjah itu apa? 9 lapis hati. Perjalanan hidup kita sampailah paham kita kepada lapis ke-9. Nah, dulu udah sering saya sampaikan lapisan hati, ada 9 lapis hati. Banaitu fi jawfi Adam qasran. Saya bangun di tubuh Adam itu sebuah istana. Wasammaituha sadran, yang kuberi nama as-sudur. Ini lapis pertama. Hati lapis pertama namanya sudur. Di dalam sudur ada qalab kedua. Dalam qalab ada fuad ketiga. Dalam fuad ada saqab keempat. Dalam saqab ada luban kelima. Dalam luban ada sir keenam. Dalam sir ada sirusir yang ke-7. Dalam sirusir ada nur 8. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana. Nah, ini lapis ke-9. Artinya paham kita, yakin kita sampai ke lapis ke-9. Setelah sampai kita pada lapis ke-9 itu, apa yang kita lakukan? Wukuf di padang Arafah. Artinya apa? Berhenti kepada Allah di alam ma'rifah. Nah, berhentilah di situ, jangan kemana-mana lagi. Kok hidup itulah pakaian, kok mati itu tumpangan. Nah, makanya bukan persoalan pahala lagi tadi. Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Setelah sampai pada saat itu, sampai pada titik itu, sembelih hewan kurban sebagai tanda. Apa yang dipentingkan dalam penyembelihan hewan kurban bukan persoalan daging, tetapi penyerahan nyawa. Nyawa itu apa? Zat bagi kita. Kalau begitu, di Ramadan yang kita serahkan sifat, di Adha yang kita serahkan zat. Zat dan sifat sudah kita serahkan kepada Allah, menjadilah zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah. Nah, kalau sudah kita serahkan, barang sudah diserahkan, kan nggak punya lagi kita. Ya, saya pinjam uang 100.000 dari Pak Haji, ya, dikasih sama beliau, ada di tangan saya. Begitu saya kembalikan, serahkan lagi, diterima sama beliau, nggak ada lagi di tangan saya. Kalau masih di tangan saya, belum diserahkan namanya. Nah, jadi setelah kita serahkan zat dan sifat diri kita, menjadilah zatnya Allah, sifatnya Allah. Makanya kata Allah, apabila hambaku telah gemar melakukan yang nawafil, maka tangan yang ia gunakan untuk berbuat itu tangan aku, kaki yang ia gunakan untuk melangkah itu kaki aku, mata yang ia gunakan untuk melihat itu mata aku. Nah, kalau sudah sampai perjalanan kita ke situ, nah disitulah pemberhentian terminal akhir. Maka saya bilang, ya, ibarat kita bawa mobil di jalan, kalau memang kelihatan minyaknya tinggal 1 strip lagi, sudahlah cepat-cepatlah parkir ke terminal.
Jangan kita berleha-leha jalan di jalan aja, nanti habis bensin di jalan, mati di jalan nanti. Nah, ini kan kita ini sudah ada berapa strip lagi tinggalnya nih. Mungkin ada yang 1 strip, ada yang 2 strip kata. Nah, jadi artinya sudah saatnya untuk kita itu mengarah ke sana. Nah, jadi apa yang kita lakukan, kita gimana caranya supaya bisa usul kepada Allah. Nah, kita lihat ya, kembali kepada Lailatul Qadar tadi. Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Situasi masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan masih dalam keadaan gelap, yang kita kenal dengan istilah jahiliyah. Ya, tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal hukum-hukum Allah. Kalimat tauhid yang dulu diajarkan, disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam sudah mereka tinggalkan, tidak dipakai lagi. Nah, dalam situasi yang gelap itu maka Allah turunkan Al-Quran. Nah, begitulah gambarannya kehidupan kita. Oleh karena itu di malam Al-Qadar ini sangat boleh jadi kita mendapatkannya di malam genap. Bisa saja si B mendapatkan di malam ganjil gitu. Nggak sama, Pak. Jadi bukan sekali turun, enggak. Si A mendapatkan di malam genap, si B dalam malam ganjil. Nanti si C nanti mungkin 10 terakhir baru menemukan. Kenapa? Petunjuk. Jadi Lailatul Qadar itu artinya petunjuk untuk ma'rifat kepada Allah. Maka kita berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil. Yang malam gelap, yang tidak tahu, yang ganjil itu ya Allah yang ganjil. Tak tahu sama Allah, maka berusahalah. Ya. Nah, apa yang perlu kita usahakan? Yang pertama, kita berusaha untuk belajar. Yang kedua, kita berusaha lewat amal. Nah, jadi pengetahuan dan amalan. Jadi antara amaliyah dengan ilmiah ini harus sejalan, Pak. Nggak bisa kita mengambil salah satu, membuang salah satu. Pokoknya beramal, jalan aja. Mau kemana, Pak? Nggak jelas dah. Jalan-jalan. Asal jalan tapi nggak tahu arah, ini bisa kesasar. Nah, tapi begitu kita tahu arah tapi tidak jalan, nggak nyampai juga. Tahu persis kita kalau mau ke Jakarta dari sini, dari rumah kita naik angkot misalnya atau naik bis sampai kita ke Bakau. Di Bakau nanti kita naik kapal feri sampailah di Merak. Sampai di Merak naik mobil bis ke Rambutan. Dari Rambutan nanti ambil angkot nomor sekian menuju alamat. Tahu persis tapi duduk nongkrong di Bandar Lampung, kira-kira sampai enggak? Ya enggak, cuman teorinya aja ya. Begitu juga jalan aja, mau kemana, Pak? Mau Jakarta, tapi kita nggak tahu Jakarta itu ada di mana. Pokoknya kata orang kalau ke Jakarta tuh naik mobil, berhentilah kita di halaman rumah kita, lewat truk mobil, naiklah kita, nggak taunya mobil karet PTP ke Jambi. Balik kita, Pak udah nyampai, Pak katanya. Balik kita, nggak enak Jakarta itu sepi karet semua. Kenapa? Nggak tahu alamat. Maka diperlukan tahu alamat dan harus ditempuh perjalanan itu. Gitu. Maka saya katakan ilmiah dan amaliyah. Nah, inilah isyarat daripada Lailatul Qadri khairum min alfi syaharin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Amaliyah yang kita lakukan di malam Al-Qadar itu nilainya sama dengan amaliyah selama 1000 bulan. Apa maksudnya ini?
Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Berpikir sejenak, sedetik bagi orang arif billah itu lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Jadi amal ibadahnya seorang arif billah jauh lebih baik daripada amal ibadahnya orang yang tidak arif billah. Makanya disebut Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid hanya rajin ibadah tapi tak kenal Allah. Pokoknya rajin betul kalau ibadahnya, tapi Allah yang dia sembah dia nggak paham. Pokoknya Tuhan itu namanya Allah, nama. Siapa yang bernama Allah itu dia nggak tahu. Di mana Allah itu nggak paham. Ini abid. Al-abid sayyarun ilal jannah, ibarat jalan kaki menuju surga. Makanya tidak heran kita kalau abid yang dipikirkannya surga sama bidadari. Banyak-banyak ibadah supaya masuk surga. Banyak-banyak ibadah biar ketemu bidadari. Ini ibarat jalan kaki menuju surga. Tapi orang arif billah tayyarun ilal qurbah, terbang menuju Allah. Dia nggak mikirin surga lagi, nggak. Dia nggak mikirkan bidadari, nggak. Yang diinginkannya Allah. Nah, ini yang disebut dengan ana ajzi bihi, aku yang jadi balasannya. Kembalinya diri kita kepada Allah dengan sempurna. Nah, itulah itu qadar. Nah, oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kata Nabi, taharru, bersungguh-sungguh, jangan ecek-ecek, asal-asal, sungguh-sungguh mencari ilmu ketuhanan itu, cari gurunya, jangan hanya baca buku, cari betul yang ahlinya, supaya kita terbimbing usul kepada Allah. Karena yang kita tuju bukan pahalanya, tapi Allahnya. Nah, makanya orang-orang yang dibukakan Allah hatinya ke arah itu, dia nggak mikirkan lagi berapa duit yang akan dikeluarkan, ya, berapa masa yang akan dia lalui, enggak. Yang dia pikirkan itu gimana supaya usul kepada Allah. Maka tidak heran kalau ada orang dari muda, Pak, ya dah, mencari ilmu ketuhanan itu sampai tua. Ya, dia nggak mikirkan gimana supaya duitnya banyak, bagaimana supaya harta, enggak. Yang dia pikirkan gimana bisa usul ke Allah. Maka seringkali ada orang yang mengorbankan hartanya untuk mencari guru agar bisa usul ke Allah. Mengorbankan waktunya. Ada yang sampai nggak mau nikah, Pak. Rabi Adawiyah itu nggak mau nikah. Bukan tidak ada yang melamar, banyak yang lamar, termasuk Hasan Basri itu melamar. Apa kata Rabi Adawiyah? Jawab pertanyaan saya sebagai maharnya. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, nikah kita. Kalau enggak. Ya. Ketika nanti dikubur, ditanya mungkar nakir, kira-kira saya nanti bisa jawab apa enggak? Ya enggak tahu gimana jawabnya, belum ditanya kok. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan, enggak ada satu pun yang bisa dijawab oleh Hasan Basri. Kalau begitu kita nggak bisa nikah. Kenapa Rabi Adawiyah nggak mau menikah? Bukan dia nggak tahu hukum tabatul, tahu persis, tapi takut betul kalau kecintaannya kepada Allah akan berbelah dua, akan berbagi. Dia ingin full cintanya hanya ke Allah.
Artinya apa? Sanggup mengorbankan tidak menikah itu demi untuk cintanya kepada Allah, nggak mau terlepas. Nah, atau artinya banyak berkorban demi untuk mencapai ridha Allah tadi, kembali kepada Allah. Ini kalau tinjauan tasawufnya. Tapi kalau ditinjau fikih tentu ya Allah Rasul melarang seseorang yang bertabatul gitu ya. Ya kalau laki itu semuanya nggak mau nikah lagi, nggak ada yang lahir lagi, nanti habis dunianya. Nah, maka dilarang. Nah, tapi secara individu itu orang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya demi untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi makanya bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir. Artinya apa? Di malam yang ganjil, malam gelap, yang belum tahu Tuhan, bersungguh-sungguhlah mencari 10 terakhir. Usia tua Pak, kan 10 terakhir kan sebenarnya selesai kan Ramadannya. Di usia yang senja begini jangan lagi kita berleha-leha gitu. Ada mau cari pahala gitu, enggak itu lagi. Maka bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Hanya ketika usia kita sudah lanjut, ya, bersungguh-sungguhlah. Ya. Makanya kata Nabi SAW, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaghlib khairahu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Siapa orang yang usianya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejahatannya, lebih baik lemparkan saja ke neraka daripada hidup di dunia. Lebih baik mati Pak daripada hidup. Kalau lama-lama hidup, kelamaan nanti di nerakanya. Umur nambah terus tapi kebaikannya enggak nambah-nambah, enggak. Ada dunia terus yang dikejar begitu. Dia enggak tahu tentang ilmu ketuhanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh sangat mulia ya Lailatul Qadar itu. Tapi itu kita pahami ya secara ma'rifat ya. Jangan kita terobsesi ya bahwa kalau terkadar datang kita ke masjid tidur, kita menunggu-nunggu kapan angin enggak berhembus lagi. Begitu kita tidur rupanya kipas angin masih hidup. Begitu kita tidur dimatiin kawan, nah datang Lailatul Qadar. Enggak merembus lagi. Nah, jangan kita mau ditipu-tipu yang begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya masih ada kesempatan Ramadan. Artinya masih ada kesempatan diberi Allah hidup kita ini. Nah, mari kita bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh bagaimana? Bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam belajar. Carilah guru yang ahli dan laksanakan amaliyahnya. Apa amaliyahnya? Zikir. Nah, ini yang ditekankan betul itu zikir. Untuk mencapai ma'rifat kepada Allah, selain kita perlu belajar, perlu kita jalankan zikir. Cuman kadang-kadang yang kita pahami zikir itu cuma hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Nah, ketika kita paham kita enggak nyampai, timbul penolakan. Masa zikirnya dikeras-kerasi, la ilaha illallah, Allah itu enggak tuli enggak? Nah, mulai. Ya, padahal kan benar Pak. Yang tuli itu kan kita. Udah dipekik-pekikkan la ilaha illallah masih nggak sadar-sadar juga gitu kan tuli. La ilaha illallah ya, telinga kita udah sering kali mendengar la ilaha illallah tapi nggak paham-paham juga. Nah, padahal la ilaha illallah la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu masih umum itu. Nah, itu apa namanya munajatnya orang syariat. La ma'bud illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah. Maka dia rajin melaksanakan
ibadah. Naik kepada tarekat, la maksud illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi dalam hidupnya selalu terarah menuju Allah. Berbuat karena Allah, bersedekah dia karena Allah, belajar karena Allah, beribadah karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, gerak karena Allah, diam karena Allah. Nah ini apa namanya, arahnya tarekat. La maksud illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah. Maka timbullah doa munajat, ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Jadi kita berzikir bukan supaya kaya harta, enggak. Kita berzikir supaya masuk surga, enggak juga. Kita berzikir supaya lepas dari neraka, bukan itu tujuannya. Kita zikir untuk kembali ke Allah, usul ke Allah. Makanya ilahi anta maksudi. Naik ke alam hakikat, la maujud illallah. Nah ini yang ada di antara orang yang saya dengar, dia nggak setuju la maujud illallah, sebab katanya yang namanya maujud itu artinya yang dijadikan. Nah kalau la maujud illallah berarti tidak ada yang dijadikan kecuali Allah lah yang dijadikan. Nah, kan nggak setuju. Nah ini paham bahasa, dia nggak paham hakikat enggak. Nah, ini kan bahasa hakikat, Pak. La maujud itu artinya tidak ada yang maujud kecuali Allah. Maujud itu apa? Nih, yang dijadikan. Nah, yang dijadikan ini apa? Ini bayangan, mazhar. Hakikatnya yang dijadikan ini nggak ada. Ada. Ini diri kita dijadikan, maujud dijadikan. Ya, hakikatnya ini nggak ada gitu. Maka disebut la maujud illallah. Yang maujud ini nggak ada, yang ada itu Allah. Dulu kita ini nggak ada, kemudian dilahirkan di dunia melalui kandungan ibu kita menjadi ada. Perjalanan hidup kita sekian tahun kemudian, sekian puluh tahun kemudian menjadi tidak ada. Jadi dari tiada menjadi tiada. Isinya apa? Ya nggak ada. Awalnya nggak ada, kemudian nampak. Nampak itu kan wujud, ada. Nah setelah itu lenyap, nggak ada. Mana si Anu? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi dari tiada menjadi ada, menjadi tiada. Hakikatnya yang nggak ada. Yang ada siapa? Ya yang ada itulah yang ada. Yang ada siapa? Ya Allah. Maka disebut la maujud illallah. Yang ada itu sebenarnya yang maujud ini yang dijadikan. So yang wujud itu Allah gitu. Nah yang maujud yang dijadikan ini hakikatnya nggak ada. Maka disebutlah la maujud illallah. Maka beda dipahami secara bahasa dengan dipahami secara hakikat. Wah, ini kan bahasa hakikat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu perjalanan kita menuju Allah. Nah oleh karenanya bersungguh-sungguh berzikir. Zikir ini, nah ada 4 tahapan zikir itu. Dulu pernah saya jelaskan, ada zikir di tingkat syariat, ada zikir di tingkat tarekat, zikir di tingkat hakikat, ada zikir di tingkat ma'rifat. Masih ingat zikir di tingkat syariat gimana caranya? Ucapan dan perbuatan. Maka baca Quran zikir, sholat zikir, haji zikir. Nah, jadi zikir di tingkat syariat caranya diucapkan dan diperbuat. Zikir di tingkat tarekat gimana caranya? Diingat, ingat hati kepada Allah. Nah, ini maksud di tingkat tarekat, Pak. Nanti kalau sudah sampai ke hakikat beda lagi. Kata kawan, kalau kamu masih mengingat Allah, tanda enggak ingat kamu sama Allah.
Siapa yang masih mengingat Allah, tandanya belum ingat. Iya kan? Ya, siapa yang mengingat Allah, tanda belum ingat. Kalau dia sudah ingat Allah, nggak mengingat lagi, nggak ngapain ingat terus. Ya. Bapak tadi dari rumah datang ke Nurul Iman. Di perjalanan belum nyampai ke Nurul Iman, masih menuju Nurul Iman, menuju masjid. Kalau sudah masuk masjid, ngapain menuju masjid lagi? Masih belum nyampai, itu disebut menuju masjid. Tapi kalau sudah nongkrong di dalam masjid, bukan menuju masjid lagi, sudah di dalam masjid. Rokok, Bapak Ibu masih ingat apa itu rokok? Tahu kan rokok kan? Tapi jangan dihisap dulu. Rokok, percaya nggak Bapak Ibu kalau rokok itu ada? Percaya kan? Kenapa Bapak Ibu percaya ada rokok? Nah kan? Kalau nggak ngelihat nggak percaya sama rokok itu. Karena melihat rokok, jadi kalau nggak dilihat nggak percaya sama rokok itu. Ya karena kita bukan rokok, maka kita percaya itu rokok. Ini misalnya, ini contoh, ini rokok. Kita ini HP, percaya nggak ini HP? Percaya. Kenapa percaya sama HP? Karena kita bukan HP. Dua hal yang berbeda. Rokok satu, kita satu. Percaya sama rokok, percaya. Kenapa? Karena kita bukan rokok. Andaikan satu saat kita jadi rokok, masih perlukah percaya sama rokok? Ngapain percaya? Memang aku itulah yang rokok ada. Ngapain percaya sama rokok lagi? Aku itulah yang rokok gitu. Nah, jadi itu ingat. Jadi kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Kapan kita ingat? Ketika sudah nggak ingat. Agak bingung juga. Masya Allah. Artinya kalau kata masih mengingat-ingat, itu masih ada upaya, masih usaha kita. Ya. Tanda kita belum ingat, maka kita mengingat. Begitu kita ingat, enggak usah ingat-ingat lagi. Memang kita ingat, udah ingat. Nah, ingat hati ke Allah. Naik lagi nanti ke hakikat. Nah, caranya bukan sekedar ingat, tetapi dirasa. Jadi caranya apa? Zikir rasa. Maka zikir itu sebenarnya, ya, puncak zikir itu bukan sebutan, kesadaran. Ya, kesadaran. Maka dirasakan. Nanti naik ke ma'rifat. Caranya gimana? Dipandang. Nah, kalau di syariat diucapkan dan diperbuat, kalau di tarekat diingat, kalau di hakikat dirasa, kalau di ma'rifat dipandang. Dan ini 4 macam zikir ini harus simultan, sekaligus terbawa pada saat sholat. Maka sholat itu sekaligus itu pelatihan awal itu sebenarnya. Ya, jadi zikir syariatnya ada, tarekatnya ada, hakikatnya ada, ma'rifatnya ada. Harus terbawa ketika sholat. Nah, ketika kita sudah terbawa di dalam sholat, bisa kita terapkan seperti itu, bawa keluar. Ketika kita tidak dalam posisi sholat, tetapi seolah kita dalam sholat, itu baru mendirikan sholat. Makanya kata Allah, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Dirikan sholat, tegak berdiri di mana saja.
Nah, tapi pelatihan awalnya itu justru di dalam sholat itu, gitu. Nah, makanya sholat itu sendiri kan dalam Al-Quran kan dijelaskan, disebutkan ada 3 posisi. Ada sholat fi awqatiha, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Nah, sholatul daim itu sholat yang berkekalan, itu yang sholat yang berdiri. Nah, maka kita kembangkan lagi. Kalau di syariat apa itu sholat? Sholat di tingkat syariat, ad-du'a muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim bisaraitin wa arkanin maksusah. Kumpulan doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Ada jelas itu. Tapi begitu masuk ke alam tasawuf, beda lagi. Apa itu salat? Penyaksian zat kepada sifat. Nah, kalau sudah penyaksian zat kepada sifatnya, di mana saja, kapan saja, nah, itu baru berdiri salatnya. Nah, nanti pada suatu waktu mungkin kita coba kopas salat itu. Nah, tapi sekarang ini baru sampailah itu kadar, Pak. Nah, jadi itu gambarannya. Saya kira demikian karena waktu ya, agak siang nih. Oleh karena itu mari kita mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Namun sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak